Banyak yang berhasil, ya solusi bebas dari jeratan hutang pinjol, ya tanpa harus membayar utang. Emang bisa? Kok bisa sih kayak gitu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita seringkali mendengar bisa bebas dari jeratan hutang pinjol. Seringkali juga mendengar beberapa cara-cara agar utang kita lunas dengan sendirinya tanpa bayar. Itu banyak banget beredar informasi-informasi demikian. Pertanyaannya adalah, benar nggak sih cara tersebut benar-benar bisa membuat hutang kita lunas dengan sendirinya? Nah, oke, jawaban saya ada kemungkinan bisa. Dan memang bisa dan memang terbukti ada beberapa orang yang mengalaminya. Tapi ini sistemnya adalah probabilitas yang benar-benar tanpa harus bayar, ya. Nah, tapi apakah kita kalau misalnya tidak bisa bayar utang kita, saat ini kita tidak punya pekerjaan, saat ini kita tidak punya uang, apakah mungkin utang kita bisa otomatis lunas? Jawabannya mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin. Dan ini juga saya alami dulu di awal tahun 2022 ya, di mana utang saya cicilan per bulan dan lain sebagainya itu mungkin bisa dibilang sebesar 8 juta, sedangkan saat pandemi waktu itu penghasilan yang saya dapat cuma 3 juta. Dari mana uangnya, dari mana caranya saya membayar, dan bagaimana cara saya bisa keluar dari semua ini? Nah, ini akan saya jelaskan di video kali ini. Tapi ya, kalian harus sadar betul bahwa ini semua itu tergantung dengan teman-teman. Bahwa semua rumus kesuksesan kalian bebas dari jeratan hutang pinjol adalah tergantung dari teman-teman. Yang bisa menolong kalian adalah diri kalian sendiri. Ya, jadi gini, ketika kita sudah mentok, kita sudah bingung dan anggap aja tidak ada jalan mundur lagi, tentu kita akan sudah mulai berasa pasrah dan ikhlas apapun yang terjadi. Dan saya yakin teman-teman sekarang ini masih terus bingung, masih terus galau terhadap jeratan utang ini. Saya yakin masih banyak di antara teman-teman yang seperti itu. Coba teman-teman mulai direnungkan. Apa sih yang sebenarnya yang teman-teman inginkan dari situasi ini? Apakah teman-teman bisa pengen utang ini lunas? Saya yakin semuanya kayak gitu. Cuman masalahnya tidak semua paham dan tidak semua tahu apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, semua orang juga tahu kita harus bekerja dengan keras, harus nyari kerjaan sampingan untuk membayarnya. Tapi untuk mencapai semua itu tidaklah mudah. Nah, kita sudah tahu langkah-langkahnya itu susah. Langkah-langkahnya itu sulit. Ya meskipun saya selalu bilang resiko gagal bayar pinjol itu kecil sekali, bukan sesuatu yang besar. Tapi tidak dengan pikiran dan hati kalian yang mengatakan takut inilah, takut itulah, takut itulah. Pasti itu pikiran akan menghantui kalian. Kenapa? Karena mindset kita, pola pikir kita masih ketakutan dan disetir oleh oknum-oknum DC pinjol. Ya, yang tidak bertanggung jawab tentunya. Nah, kalau udah seperti ini, apa yang bisa menyelamatkan kalian, yang membuat kalian bebas? Jawabannya cuma satu, yaitu ketabahan kalian, keikhlasan kalian, dan rasa berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kalian di situasi seperti ini, udah waktunya nih teman-teman untuk berikhtiar. Udah waktunya nih teman-teman gak hanya sekedar mengejar duniawi dulu. Sudah waktunya kalian meminta tolong dan memohon pertolongan sama Allah SWT. Bang, saya sudah sering berdoa, itu doa gak mungkin saya tinggalkan. Saya selalu berdoa untuk bisa bebas dari jeratan hutang pinjaman online. Oke, mungkin teman-teman sudah berdoa. Tapi apakah teman-teman sudah melakukan amalan-amalan yang mendukung agar doa teman-teman bisa segera terkabul? Nah, kalau belum, ya coba dilakukan dulu. Cobain aja dulu selama 1 bulan full, jangan bolong-bolong. Tahajudnya dikencengin, sholat duhanya juga jangan sampai bolong. Baca surat Al-Waqiah atau sholawat ataupun zikir, amalan-amalan apapun yang membuka pintu rezeki. Ya kita bukannya berharap langsung dapat uang ya, tidak. Tapi kita berharap pertolongan dari Allah SWT yang membuat kita bisa jadi lebih tenang, langkah kita itu dimudahkan dan sebagainya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pun juga melakukannya. Dan alhamdulillah utang saya yang puluhan juta itu lunas dalam waktu 2-3 bulan aja. Ini penting banget karena saya yakin Allah pasti nolong saya. Karena saya yakin dengan ibadah saya ini itu menunjukkan ya taubat saya, menunjukkan untuk saya itu pengen lepas dari jeratan riba dan lain sebagainya. Saya yakin ketika niat kita bagus, ketika niat kita tulus, ya jalan akan terbuka lebar. Ya tiba-tiba ada aja ide di kepala, wah jualan kayak gini, oh bikin kayak gini untuk cari uangnya. Nah itu ada aja ide-ide seperti itu yang mana kalau kita mau menerjemahkannya dan mau action, itu bisa menjadi sebuah jalan keluar. Ya memang tidak semua langsung sukses, harus benar-benar dipelajari dulu.
Karena kan kita urusannya kalau bisnis ya urusannya dengan usaha gitu ya, urusannya dengan karyawan, modal dan lain sebagainya dan luas banget. Tapi ya kembali lagi, ketika kita di situasi yang banyak hutang, apakah kita bisa tanpa mental yang kuat, tanpa psikologis yang kuat, apakah kita bisa berpikir dengan jernih untuk bisa melakukan usaha sampingan atau kerja sampingan? Jawabannya nggak bisa. Jadi yang harus kita kejar dulu, yang harus kita perbaiki dulu adalah mental dan hati serta pikiran kita. Dimana kita nggak boleh berharap bahwa ini adalah sesuatu yang menakutkan, nggak boleh kita berharap ini adalah akhir dari segalanya, dan kita harus optimis bahwa ini akan berlalu. Masalah seperti ini akan bisa beres. Itu yang harus teman-teman tekankan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit memotivasi teman-teman, bisa membuat teman-teman bangkit dan gak takut lagi tentang masalah perpinjolan. Ya, semoga teman-teman sehat selalu, semoga rezekinya lancar. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.